bersyukur padamu karena di petang hari yang suci ini Engkau memperkenankan kami berkumpul untuk mengawali perziarahan panjang perayaan jubileum yang kami nantikan dan serentak juga yang akan mendatangkan berkat bagi gereja di Kalimantan dan dimanapun. Kami mohon seiringan dengan angin sejuk petang ini masuk ke ruangan ini, Roh-Mu berhembus menyejukkan hati kami, membuka pikiran kami, dan juga menyentuh hati kami, supaya Roh-Mu lah yang bekerja, Roh-Mu yang menyegarkan, Roh-Mu yang menggairahkan panggilan kami, Roh-Mu pula yang selalu membimbing kami kembali ke jalan putra-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita punya kesempatan untuk menyentuh sabda Tuhan, lalu merenungkannya, menjadikan sabda itu bukan lagi himpunan kata, tetapi lalu suara bergema dan bisa bergaung di telinga dan di hati kita. Itu semua terjadi justru karena kita dipanggil oleh Allah untuk hidup. Para suster dalam komunitas kontemplatif, saya dipanggil oleh Allah untuk hidup sebagai imam kapusin. Nah, karena itu lalu iman, pengenalan akan Allah dari Tunggal Maha Kudus, lalu liturgi saat kita berkontak dengan Tuhan, itu menjadi saat-saat teduh, saat-saat yang paling nyaman, ya, paling mengasihkan, karena di sana kita atau di situ kita memperoleh kesempatan untuk mengalami, ya, baik secara perasaan maupun juga secara fisik Allah. Doa yang tersembunyi itu mengubah banyak hal, ya, membuat karya yang dijalankan secara aktif itu berbuah limpah. Dan itu hanya terjadi di rumah ini yang lebih hebat, yang lebih nasib. Maka nikmatilah dari panggilan dari Tuhan, yang khusus kita sebagai orang kontemplatif.